Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my English channel with me, Miss Rini Aprianti. I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. How are you today? I hope all of you are fine. In this pandemic situation, we should stay healthy, wear our mask if we want to go outside, social distancing, and wash our hands. Today, we are going to continue our lesson about how to write and report text. As we know, the major focus is on a thing, or more accurately, a class of things, whether natural or made, rather than a sequence. Report texts are often referred to as information report. We use the term information report as a general term to refer to all of the different kinds of report text. Fokus utama pada report text ini adalah benda, atau lebih tepatnya kelas benda baik alami maupun buatan daripada urutan-urutan kejadian. Report text ini sering disebut sebagai laporan informasi. Kita bisa menggunakan istilah laporan informasi sebagai istilah umum untuk merujuk pada semua jenis teks laporan yang berbeda. The first part of the report text is usually introduced by an opening general statement or general classification locating what is being talked about in the universe of things. It often takes the form of a classifications or definitions. For example, bikes are a popular form of transport. Bagian pertama dari report text biasanya diawali dengan pernyataan umum atau pembukaan, atau juga bisa disebut sebagai klasifikasi umum yang menemukan atau menceritakan apa yang sedang terjadi pada alam semesta. Nah, hal ini seringkali berbentuk klasifikasi atau definisi. Contohnya saja, sepeda adalah bentuk transportasi yang populer. Sometimes the opening statement may also indicate a particular aspect of the topic that is being treated. For example, there are many different types of bike in Australia. Nah, kadang-kadang pernyataan pembukaan juga menunjukkan aspek tertentu dari topik yang sedang dibahas. Misalnya, banyak sepeda di Australia. Next, the rest part of the report will consist of facts about various aspects of the subject. These facts will be grouped into topic areas, each marked by a topic sentence to indicate the particular aspect of the subject being dealt with. Each aspect might be elaborated by referring to distinctive characteristics of the subject. It can be color, shape, habit, behavior, and many more, or by giving examples, or by comparing, contrasting, and classifying, or by describing components and their function. Fakta-fakta ini atau fakta-fakta yang sudah didapatkan terkait topik yang akan dibahas akan dikelompokkan ke dalam area-area topik atau topik-topik secara khusus. Masing-masing ditandai dengan kalimat topik. Masing paragraf itu memiliki kalimat topik ya untuk menunjukkan aspek tertentu dari subjek yang dibahas. Setiap aspek dapat dielaborasikan dengan mengacu pada karakteristik khusus dari subjek. Bisa saja warna, bentuk, kebiasaan, dan lain sebagainya, atau dengan memberikan contoh, atau dengan cara membandingkan, menafsirkan, atau mengelompokkan, dan juga mendeskripsikan komponen-komponen beserta fungsinya. Reports do not usually contain an ending. Also, sometimes the detailed information is rounded off by general statement about the topic. For example, stamps can provide hours of enjoyment for young and old. Laporan biasanya tidak mengandung ending, meski terkadang detail informasi dibulatkan oleh beberapa pernyataan umum tentang topik yang dibahas. And then, paragraphing should help to organize the information effectively. Subheadings or other graphic devices may be used to introduce different areas of the topic. Paragraf harus membantu mengatur informasi secara efektif. Ada subjudul atau lainnya, atau bisa juga dalam bentuk grafik ya, dapat digunakan untuk memperkenalkan area topik yang berbeda. Before we decide to write explanation text, we should pay attention to language feature. The first one, general nouns. Nah, maksudnya yaitu suatu benda, baik itu benda hidup maupun benda mati yang bersifat umum.
Contohnya, hunting dogs and my dog. Hunting dogs bersifat umum, sedangkan my dog itu lebih bersifat khusus. And then relating verbs. Nah, di dalam grammar disebut juga sebagai linking verb atau to be. Contohnya, ya, is, am, are dalam bentuk present, seem, look, taste, go ini sebagai kata kerja berbentuk present dan lain sebagainya. Kemudian timeless present tense. Nah, ini adalah salah satu penanda waktu dalam simple present seperti often, usually, always, seldom, dan lain sebagainya. And then technical terms. Maksudnya adalah istilah-istilah yang meliputi text report. Contohnya, topiknya adalah mengenai musik. Maka istilah-istilah musik harus muncul di dalam text report yang dibuat. And then use of paragraphs with topic sentences to organize bundles of information. Repeat naming of the topic as the beginning focus of the clause. Penggunaan paragraf dengan kalimat topik untuk mengatur kumpulan informasi, mengulangi nama dari topik yang dipaparkan sebagai fokus awal. Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day.